Manusia selama ini percaya bahwa langit adalah jalur paling aman untuk berpergian. Ketika daratan terasa berbahaya, ketika laut terasa luas dan tak pasti, manusia memilih udara. Pesawat terpa menjadi simbol kepercayaan itu, bahwa di atas sana segalanya lebih terkendali, lebih bersih dari gangguan alam. Namun di atas gunung tua seperti Bulu Saraung, bahkan langit pun memiliki batasnya sendiri. Gunung Bulu Saraung bukan sekedar gunung batu kapur yang menjulang di Sulawesi Selatan. Ia telah ada jauh sebelum manusia mengenal kompas, sebelum jalur-jalur perjalanan digambar di peta, bahkan sebelum langit dianggap sebagai jalan bebas tanpa hambatan. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya, Bulu Saraung bukan hanya bentang alam, melainkan wilayah peralihan, tempat di mana dunia manusia bersentuhan dengan sesuatu yang tidak sepenuhnya bisa dijelaskan oleh logika. Kabut yang sering turun tiba-tiba di gunung ini tidak pernah dianggap sekedar fenomena cuaca. Bagi warga kaki gunung, kabut adalah tanda tirai halus yang menutup pandangan. Ketika gunung tidak ingin didekat terlalu jauh. Karena itu, ketika kabut turun mendadak, orang-orang tidak merasa penasaran. Mereka justru memilih menahan diri, memperlambat langkah, dan menjaga sikap. Orang-orang tua di desa sekitar Bulu Saraung sering mengingatkan dengan nada pelan, hampir seperti berbisik. Bulu Saraung ini gunung tua. Ia tidak suka didatangi dengan kesombongan. Kepercayaan itu bukan tentang makhluk gaib yang bisa dilihat atau ditunjuk, tetapi penjaga gunung, kata mereka, hadir dalam bentuk rasa gelisah yang muncul tanpa sebab, dada yang tiba-tiba terasa berat, atau perasaan seolah ada yang memperhatikan dari balik pepohonan dan kabut. Para pendaki yang sudah lama mengenal gunung paham, ketika rasa itu datang, langkah harus diperlambat, napas ditata, niat diperiksa ulang. Jika peringatan halus itu diabaikan, gunung akan berbicara dengan caranya sendiri. Pada hari pesawat itu melintas, Bulu Saraung telah tertutup kabut tebal sejak pagi. Dari kejauhan, langit tampak biasa-biasa saja, biru, tenang dan terbuka. Tidak ada tanda badai atau hujan besar. Namun di puncak gunung, angin berputar dengan arah yang tidak lazim. Hutan terasa berbeda. Beberapa warga mengaku, pagi itu alam seakan diam. Burung tidak bersuara, serangga tidak terdengar. Seolah seluruh isi gunung sedang menahan nafas. Pesawat itu datang dari arah langit, jalur yang selama ini dipercaya manusia sebagai wilayah aman. Selama ini, manusia yakin bahwa bahaya ada di tanah dan laut, bukan di udara. Namun, kepercayaan lama berkata sebaliknya. Gunung tidak hanya berdiri di atas tanah, wilayahnya menjulur hingga ke udara di atasnya. Ada batas tak kasat mata, garis yang tidak tergambar di peta penerbangan. Dan ketika batas itu dilewati tanpa kesadaran, selalu ada tanda. Beberapa menit sebelum kejadian, nelayan di kejauhan mengaku melihat awan menggumpal di satu titik tertentu. Bukan hujan, bukan badai. Kabut itu turun terlalu cepat dan terlalu rapat, seolah ditarik dari satu pusat yang sama. Pada saat bersamaan, suara pesawat terdengar lebih rendah dari biasanya. Seakan ruang di langit menyempit dan menekan jalurnya. Lalu, segalanya menjadi sunyi. Tidak ada gemuruh panjang, tidak ada suara berulang, hanya satu hentakan berat, seperti sesuatu dari langit dijatuhkan ke bumi. Setelah itu, hutan kembali diam. Terlalu diam, seakan Bulu Saraung menutup dirinya, menyimpan apa yang baru saja terjadi, dan tidak ingin segera membaginya dengan dunia luar. Dalam kepercayaan lokal, tempat-tempat tinggi dipercaya sebagai ruang persinggahan jiwa, bukan surga dan bukan pula neraka, melainkan ruang antara, tempat bagi mereka yang perjalanannya terhenti secara tiba-tiba, menunggu untuk dipulangkan dengan layak. Karena itulah, tidak semua peristiwa di gunung bisa dijelaskan hanya dengan radar, laporan teknis, dan perhitungan manusia. Ketika tim pencari mulai mendaki, banyak dari mereka merasakan hal yang sama. Jalur terasa lebih panjang dari biasanya. Kompas menunjukkan arah yang tidak konsisten. Sinyal komunikasi hilang atau muncul tanpa alasan yang jelas. Dan semakin mendekati lokasi puing-puing, rasa berat itu semakin kuat. Beberapa orang mengaku mendengar suara seperti bisikan, bukan kata, bukan panggilan, hanya perasaan kuat bahwa mereka tidak sendirian. Bagi masyarakat sekitar, ini adalah tanda bahwa gunung sedang meminta satu hal,
yaitu sikap hormat. Sebelum evakuasi dilanjutkan, dilakukan doa bersama. Doa itu bukan hanya untuk para korban, tetapi juga sebagai permisi kepada mereka yang dipercaya telah lebih dulu menempati Bulu Saraung, bukan untuk mengusir, melainkan untuk menyampaikan niat bahwa manusia datang bukan untuk menantang alam, melainkan untuk menunaikan tanggung jawab. Setelah doa itu, kabut perlahan menipis. Jalur yang sebelumnya terasa tertutup mulai terbuka. Langkah terasa sedikit lebih ringan, meskipun medan tetap berat, seolah gunung berbisik pelan. Silahkan, tapi jangan lupa cara berjalan. Pesawat itu akhirnya ditemukan dalam kondisi hancur. Namun, ada hal yang membuat banyak orang terdiam. Beberapa bagian terlihat seolah berada di tempatnya, bukan sekedar terpental tanpa arah. Secara ilmiah, hal itu bisa dijelaskan oleh sudut benturan dan kondisi medan. Namun bagi kepercayaan lokal, itu adalah cara gunung menjaga keseimbangan, agar tidak semua energi dilepaskan sekaligus, agar luka yang ditinggalkan tidak lebih besar dari yang seharusnya. Tragedi ini kemudian dipahami bukan sebagai kemarahan alam. Tidak ada dendam di sana, yang ada hanyalah peringatan bahwa tidak semua ruang bisa dikuasai teknologi. Tidak semua jalur bisa dilewati hanya dengan keyakinan dan perhitungan. Ada wilayah yang menuntut kesadaran, kerendahan hati, dan rasa hormat. Gunung Bulu Saraung tidak meminta korban, namun ia tidak suka dilupakan. Kini, setiap kali kabut turun di puncaknya, orang-orang akan terdiam sejenak. Mereka teringat bahwa di sana langit pernah terasa terlalu rendah, bahwa manusia pernah lupa tidak semua jalan harus dilalui dan tidak semua batas diciptakan untuk dilanggar. Selama gunung itu masih berdiri dan kabut masih turun tanpa suara, kisah ini akan terus hidup, bukan sebagai cerita horor dan bukan pula sekedar mitos, melainkan sebagai pengingat yang sederhana namun dalam, bahwa di antara bumi dan langit ada wilayah sunyi yang hanya bisa dilewati oleh mereka yang tahu cara menghormati.